Selamat bertemu teman-teman CGP yang hebat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Didik Haryanto. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pertama-tama, saya teringat dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Suntulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Sebagai seorang pendidik harus mampu memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Seorang pendidik harus mampu menginspirasi dan memotivasi siswanya untuk membuat ide-ide kreatif dan inovatif. Dan Tutpuri Handayani di belakang memberi arahan. Artinya, seorang pendidik mampu memberi tuntunan apresiasi terhadap karya yang dibuat oleh siswa. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup siswa secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki siswa agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa artinya tidak menjadikan siswa sebagai objek belajar, tapi sebagai subjek belajar, di mana siswa yang menggali informasi ilmu pengetahuan, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani keterkaitan informasi yang didapat dengan materi pembelajaran yang ada. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa agar dapat memperhatikan lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat siswa. Pendidikan siswa sejatinya menuntut siswa mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Maka siswa dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Selanjutnya among. Dalam proses menuntun atau among, siswa diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Siswa juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan siswa lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan yang lain. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antar cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang siswa. Keluarga merupakan tempat
bersemainya pendidikan yang sempurna bagi siswa untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik siswa. Berikutnya adalah merdeka belajar. Maksud pengajaran dan pendidikan ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Siswa bebas mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang tidak hanya dari buku, menentukan minat dan bakatnya dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Terakhir adalah sosiokultur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran. Sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan dan menjadi sumber belajar bagi siswa. Yang kedua, meyakini bahwa siswa yang mendapat nilai sangat baik adalah siswa yang mempunyai potensi lebih dari siswa yang lain dan memotivasi siswa untuk mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Kemudian kegiatan pembelajaran memandang siswa mempunyai gaya belajar yang homogen, yaitu mendengarkan saja, mencatat, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pendapat sesuai pola atau pattern yang diberikan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Saya merasa terkejut dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana selama ini saya telah membunuh karakter mereka sebagai siswa, memaksakan kehendak saya sebagai orang yang merasa lebih tahu segalanya dibandingkan mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan siswa. Saya akan lebih mendorong dan menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki siswa agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bukan lagi sebagai subjek pembelajaran yang selalu memberikan dan memaksakan pengetahuannya kepada siswa, tapi sebagai fasilitator yang menyebatani siswa sebagai subjek belajar dalam memperoleh pengetahuan. Guru sebagai among yang menuntun segala kodrat pada siswa, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki siswa yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa sejak lahir. Kemampuan yang dimiliki siswa yang semula belum baik, maka akan dituntun untuk menjadi baik. Dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Seorang guru sebagai among yang menuntun siswa untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti peserta didik sehingga siswa bisa menyikapi kehidupan di masa mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman. Bahwasanya setiap siswa mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemauan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tentunya karakter siswa yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan merefleksi
pembelajaran yang selama ini sudah saya lakukan. Kemudian mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, saya akan memberi hak mereka atau siswa merdeka sebagai insan yang memiliki kebebasan untuk menentukan mana yang mereka sukai, minati, dan mana yang tidak layak diberikan sebagai sebuah bentuk paksaan. Saya akan memberikan tuntunan kepada setiap individu dari siswa-siswi didik saya untuk mereka mengekspresikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka miliki untuk saya asah dan saya tuntun. Kedua, saya juga tidak memaksakan siswa untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada siswa untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main dan media pembelajaran yang kekinian. Selain itu, juga terkadang melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan luar kelas dengan belajar di alam terbuka secara terstruktur. Tentu selain menghilangkan rasa jenuh, juga memberikan pengalaman yang nyata tentang alam dan lingkungan. Belajar memahami apa yang ada di lingkungan, belajar berinteraksi dengan lingkungan, menumbuhkan rasa cinta dan mengenal kearifan lokal di lingkungannya. Ketiga, saya akan membiarkan mereka memilih cara belajarnya sendiri, akan memberi kebebasan pada siswa untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Saya tidak akan memaksa siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan siswa hanya bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik, sehingga pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada siswa lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan menghakimi siswa. Demikian penyampaian tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan bahagia.